Agustus, saya sengaja meminta diputarkan dokumentasi dari orang yang kita cintai, terutama dari keluarga ini, untuk Bapak tetap Ricardo Ginting. Secara manusiawi pastinya ada rasa sedih kehilangan orang yang mungkin selama ini sudah mengisi kehidupan kita, menemani perjalanan hidup kita. Ketika saya frater di sini, saya mendengar kisah cinta dari ibu ini dengan bapak ya. Banyak perjuangan untuk sampai pada ikatan pernikahan. Karena mungkin ada yang merasa keluarga yang gak cocok atau pro kontra. Tetapi cinta mereka membuktikan kepada semua bahwa mereka benar-benar didasari oleh cinta. Saya mendengar demikian ceritanya. Untuk nanti jelasnya bisa cerita lagi nanti ya. Kalau mau cerita. Nah, hari ini Injil dan juga bacaan yang diperdengarkan kepada kita, bagaimana kita semakin menyadari bahwa Tuhan itulah sebenarnya penghiburan sejati. Maka kita melalui gereja, melalui perkumpulan ini, hendak mengalami penghiburan sejati yang bersumber dari Tuhan. Karena secara manusiawi pasti kita diliputi oleh kesedihan. Aneh rasanya jika ada keluarga yang tidak merasa sedih, ada keluarganya yang pergi mendahului. Tetapi dari kacamata iman, kita akan mampu melalui itu karena Tuhan sendiri yang menjanjikan kepada kita bahwa ada saatnya Ia akan membawa kita bersatu dengan Allah. Karena Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang diutus ke dunia ini hendak menyelamatkan kita. Jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita tadi melihat cuplikan atau dokumentasi video atau kumpulan foto-foto, banyak hal yang menarik tentunya. Tapi untuk saya sebagai imam, yang paling menarik bagi saya tadi ketika Bapak tetap Ricardo Ginting hingga akhir hidupnya senantiasa percaya kepada Tuhan melalui sakramen perminyakan yang ia terima. Ini hendak mengatakan bahwa ia sungguh setia menjadi pengikut Kristus, dan ganjaran yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri bahwa orang yang setia mengikuti Kristus akan mencapai keselamatan sejati, kehidupan kekal. Maka sebagai umat beriman, keluarga tentunya bukan lagi tangisan kesedihan atas kepergian Bapak itu, tetapi tangisan sukacita, syukur sebagaimana tadi dalam bacaan pertama, karena ia setia menjadi pengikut Kristus hingga akhir hidupnya. Ini yang harus kita syukuri, Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya Ginting marganya. Karena iman yang sudah ditanamkan oleh Bapak ini melalui kehidupannya, dan tentunya sebagai kepala keluarga kita percaya ia juga mengajarkannya kepada keluarganya. Dan ini juga lah yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Awal masuk tadi ke sini saya tidak melihat sebenarnya wajah-wajah kesedihan lagi, tetapi wajah-wajah yang penuh sukacita, penuh syukur. Ini bukan lagi tangisan atas kesedihan, tetapi bentuk syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendoakan Bapak ini. Mana tahu semasa hidupnya ya mungkin ada kesalahan, ada dosa, sehingga ia masih diambil penyucian sekarang. Maka melalui doa-doa kita, secara khusus dalam intensi hari ini, melalui korban Kristus yang akan dihadirkan di meja altar ini, ia kita persembahkan kepada Tuhan, supaya ia bersatu, sungguh-sungguh bersatu dengan Bapa yang kita imani. Itulah wujud doa kita. Dan inilah bentuk kasih yang sungguh besar bagi orang yang telah meninggal. Tidak lagi pakaian, tidak lagi bingkisan-bingkisan menjelang Natal, ulang tahun, tidak. Tetapi
doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Apalagi keluarga misalnya mendukung lagi dengan aksi-aksi sosial kasih sebagai silih demi keselamatan jiwa Bapak ini, itu akan semakin mendukung doa-doa kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kiranya dengan perayaan ini kita disadarkan kembali pada akhirnya setiap orang akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi apa yang dikatakan dalam Injil tadi, kita yang beriman kepada Kristus, kita yakin dan kita percaya karena Kristus adalah jalan, Kristus adalah hidup. Maka kita yang percaya kepada Kristus akan sampai kepada Bapa. Maka apa yang dikatakan Kristus tadi, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ketika kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Maka kita mengalami penderitaan di dunia ini di dalam Kristus, maka kita akan mengalami sukacita juga di surga bersama dengan Kristus. Maka kalau ada pergulatan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya tahu Bapak ini kalau tidak salah ada sejenis penyakit ya, kanker kalau saya tidak salah, sejenis itu. Artinya ia mengalami penderitaan dalam sakitnya. Tapi saya yakin berkat doa-doa kita dan juga buah dari imannya, segala bentuk penderitaan yang dia alami, dia satukan dengan penderitaan Kristus. Maka orang yang menyatukan segala bentuk penderitaan hidupnya dengan penderitaan Kristus akan mengalami juga apa yang dialami oleh Kristus, yaitu kebangkitan dan kehidupan kekal. Kita ingat juga menantu dari Bapak ini dan juga besan ini ya. Kalau saya tidak salah ada peristiwa kecelakaan. Secara manusiawi pastinya berat, seperti dia ada persiapan. Tapi ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan datang di waktu yang kita tidak pernah tahu. Saya masih ingat pengalaman dengan lingkungan ini juga. Pertama kali saya ke sini, kami misi arwah di salah satu rumah umat. Saya mengatakan kita tidak tahu, mungkin sebentar lagi ada yang pergi dari antara kita. Tidak selang beberapa menit, tetangga ada yang meninggal dan umat kita juga. Maka di sini juga saya tidak tahu. Jangan-jangan nih setelah dari sini ada yang go to the hell ya. Nggak tahu, who knows, nggak ada yang tahu. Maka dengan itu kita diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga. Kalau kita sudah berjaga-jaga, artinya kita senantiasa hidup sesuai dengan rencana atau kehendak Tuhan. Apa yang baik bagi Tuhan sesuai dengan aturan-aturan atau perintah-perintah Tuhan. Maka kapanpun kematian itu datang, kita sudah siap. Baik itu mungkin entah lewat nanti tiba-tiba mobil kami ditabrak misalnya. Misalnya, siapa yang tahu kan? Nah, ini hendak mengatakan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya sementara. Ada yang mungkin baru dengar belin dina, langsung pergi. Lo nggak katakan apa, nande ini nah, gomis ya lewat. Lihat berdekah dunia enda lah kayak laus-laus bagaimana. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan, tetapi percayalah semua indah pada waktunya. Maka kematian itu juga kita terima sebagai bagian hidup kita. Kita lihat dengan kacamata iman, sehingga kita tidak takut dengan kematian, tetapi percayalah Tuhan akan memberikan ganjaran bagi umatnya yang setia kepadanya. Semoga keluarga diberi kekuatan, diberi penghiburan iman, tetap semangat berpengharapan, dan kita berdoa bersama semoga arwah keluarga yang secara khusus hari ini kita doakan beristirahat dalam damai Tuhan berkat kerahiman dari Allah itu sendiri. Semoga